Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuki ibadah pada pagi hari ini. Mari kita puji Tuhan dari buku MD nomor 232 ayat 1. Sion sudah barulah berarti sudah betul dia dekat. Yesus Tuhanku artana arti memangat kasih sudah ada. Takut Tuhanmu tuh dia pertama. Saya penyesuaian Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hingga pagi ini kami boleh merasakan dan menikmatinya melalui nafas hidup dan kesehatan. Kami hendak bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini tertulis dari kitab Injil Markus 13 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada di antara kita yang senang jika kita dibenci oleh orang lain. Kita juga akan merasa sakit hati dan tertekan ketika kita difitnah, ketika kita tidak disenangi oleh orang lain. Namun kadangkala kita lupa bahwa apapun yang boleh dituduhkan orang kepada kita, jika itu karena sebuah kebenaran, jika itu semua karena nama Yesus, maka kita tidak perlu sakit hati, kita tidak perlu marah, kita tidak perlu kecewa. Jika orang harus membenci kita karena sebuah kebenaran, jika kita harus difitnah karena Yesus yang kita puji dan kita sembah, kita tidak perlu marah kepada mereka dan membenci mereka, membalas dengan memfitnah mereka. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh mengingatkan kita bahwa Yesus telah mengatakan, barang siapa mengikut Dia pasti akan dibenci oleh banyak orang, akan dibenci oleh dunia ini. Namun seberapa bencinya dunia ini kepada setiap orang yang selalu memuji, yang selalu menyembah Yesus, dia tidak akan pernah menang dengan kebenaran Yesus. Karena itulah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau diyakinkan bahwa apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita karena iman kita, karena nama Tuhan Yesus, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu khawatir. Sebab apa? Sebab Yesus telah memenangkan semua penderitaan, semua hinaan, semua fitnahan, semua caci maki. Demikian juga dengan kita. Jika kita percaya Yesus yang telah memenangkan kita dari dosa dan maut, maka Dia juga akan memenangkan kita dari setiap hal yang tidak dikehendaki dunia dalam hidup kita. Kita akan bertahan di dalam iman kita. Kita tidak akan goyah hanya karena orang membenci dan memfitnah kita. Tapi kita akan bertahan di dalam iman, percaya kepada Yesus, dan kita akan terus berbuat seturut dengan kehendak Yesus. Karena dikatakan dalam firman ini,
Barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, maka dia akan selamat. Keselamatan itu sudah dia berikan kepada kita. Bagaimana supaya keselamatan itu tetap ada di dalam kita. Dan pada akhirnya kelak, keselamatan yang sempurna itu sungguh-sungguh kita rasakan di dalam kemuliaannya ketika dia datang kedua kali. Karena itu mari Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jalani hidup dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Bahwa Tuhan akan menuntun dan membimbing kita. Dan dia akan menguatkan kita dalam setiap hal yang boleh kita alami. Dan kita akan menjadi pemenang. Sebab Yesus telah mengalahkan segala sesuatunya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, ketika Engkau mengatakan kepada kami bahwa ketika kami memuji Engkau, menyembah Engkau, kami akan menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan, banyak pergumulan. Namun kami sungguh percaya, apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami karena nama Tuhan, kami akan dikuatkan dan dimampukan. Sebab Engkau yang kami puji dan kami sembah telah mengalahkan segala sesuatunya. Kami mau serahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah dalam seluruh aktivitas kami senantiasa mengagungkan nama Tuhan. Kami melakukan setiap pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Buat seluruh jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit, di rumah atau di rumah sakit, Tuhan yang melawat dan memberikan kesembuhan. Dalam pergumulan beban berat, Engkau yang menguatkan dan menopang. Jangan biarkan Tuhan kami lemah. Jangan biarkan Tuhan kami terjatuh, tapi biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menuntun dan mengangkat kami, sehingga kami boleh merasakan betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami Bapa hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati.